Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sumarlan dari Pindara Studio. Malam hari ini kita berkesempatan berbincang dengan dua tokoh pendidik yang sudah cukup senior. Di sebelah kanan saya ini eh, punya pengalaman, dia seorang mantan kepala sekolah. Kemudian di sebelah kiri saya ini adalah seorang kepala sekolah saat ini dan dia juga tentu punya pengalaman mengajar. Eh, Mari kita bahas lebih jauh dalam Baka-Baka Malam. Ikan. Eh, Mohon maaf para pemirsa bahwa dalam dialog kami ini mungkin kami akan selingi dengan dua bahasa menggunakan bahasa lokal karena juga memang dalam rangka upaya melestarikan budaya lokal kita itu bahasa daerah Tolaki. Selamat malam Bapak-bapak. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dari sebelah kanan saya dulu. Silakan Pak. Ya, baik. Nama saya Barudin SPD, mantan Kepala SDN 2 Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan. Berapa lama Pak masa kerjanya Bapak? Ya, lama masa kerja saya kurang lebih 39 tahun, 1 bulan. 39 tahun waktu yang cukup lama. Ya, sejak 1 Januari 1984 saya diangkat jadi pegawai negeri sipil. 84 itu saya baru sekitar kelas 2 SD, Pak. Kelas 2 SD. Pak, jadi di sebelah kanan saya ini pemirsa namanya Pak Barudin. Beliau adalah mantan kepala SD Negeri 2 Bukeh. Kemudian selanjutnya di sebelah kiri saya ini dengan Bapak siapa Pak? Silakan Pak memperkenalkan diri. Nama saya Pak Darman SPD. Sekarang bertugas di Unit Satuan Pendidikan SMP Negeri 44 Konawe Selatan di Desa Anggopoti, Kecamatan Buke. Kecamatan Bukeh. Bapak sudah berapa tahun di sekolah di SMP 44 ya Pak? Iya, Di SMP 44. 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Kalau Pak Barudin tadi 39 tahun 1 bulan. 39 tahun. Kalau Pak Darman ini masa kerja seluruhnya menjadi guru Pak sampai hari ini? Saya pengangkatannya kemarin formasi 2004 ya Pak. Jadi masa kerja sekarang sudah 22 tahun. Ya 22 tahun. Kalau di total dengan masa pengabdian sebelumnya? Sebelumnya saya pernah honor. pernah mengabdi di Kota Kendari di antaranya SMP Negeri 12 Kendari selama kurang lebih hampir 2 tahun. Kemudian saya pengangkatan guru bantu angkatan pertama 2003 sampai selesai kontraknya kemarin itu 2 tahun. Jadi 22 tahun ini total masa Bapak menjadi guru baik sejak guru honor, kemudian guru kontrak dan sampai saat ini sebagai guru ASN. Iya, dihitung dari 2004 itu. Ya, dihitung dari pengangkatan sebagai ASN atau PNS. Ya, jadi baik Bapak-bapak, Pak Barudin, Pak Darman, mungkin juga saya perlu perkenalkan diri saya sedikit. Saya adalah status saya saat ini adalah kepala sekolah di sebuah sekolah kecil di SMP Satap 16 Konawe Selatan. Kalau saya merunut dari awal, saya menjadi guru itu diangkat menjadi guru itu sejak 2002. Nah, terkait dengan pengalaman bapak-bapak ini yang lumayan lama, 39 tahun, Pak Barudin dan Pak Darman ini 22 tahun. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan kepada pemirsa. Bagaimana bapak-bapak menghadapi murid-murid kita di sekolah, siswa-siswa kita di sekolah, terutama masalah kesulitan belajar yang dialami di dalam kelas maupun tingkah laku, kenakalan mereka di dalam kelas. Mungkin bapak-bapak bisa berbagi pengalaman. Kira-kira siapa yang duluan ini? Pak Barudin mungkin yang bisa nih. Silakan. Terima kasih. Ya. Jadi prestasi-prestasi yang telah dicapai selama masa kerja saya kurang lebih 39 tahun 1 bulan. Ya. Tentu siswa itu perlu kita memperhatikan latar belakangnya seperti apa. Apakah siswa itu
eh, mengalami kenakalan, apakah siswa itu mengalami eh, Kesulitan belajar. kesulitan belajar, Iya. tentu kita harus kita pahami. Kita sebagai pimpinan satu unit pendidikan, tentu harus kita berikan pembinaan khusus supaya siswa tersebut bisa merubah yang tadinya dia nakal, dia malas belajar, dia malas sekolah, kemudian uh, selalu meninggalkan uh, sekolahnya, selalu absen. Tentu kita memberikan pembinaan, namanya gurunya itu sendiri. Tentu kalau sudah diberikan pembinaan, jelas akan merubah apa-apa yang telah dia lakukan, apa-apa yang telah alami. Tentu dia akan merubah menjadi lebih baik lagi, lebih meningkat lagi. Agar siswa-siswa tersebut ini bisa diharapkan ke depannya nanti. Ya, saya kira itu yang pertama, yang Ya. utama. Jadi di siswa Bapak dulu itu kalau istilah lokal itu istilah sekarang itu orang bilang itu banyak juga anak dolom mau makan, Pak. Iya, Anak ya, dolom mau makan itu. ya. Dan memang itu selalu harus cepat ditangani Iya, supaya tidak bias ya, Pak ya. Iya, nah itulah Pak. Jadi kalau ada murid-murid kita atau siswa kita yang seperti itu, tentu gurunya itu kita langsung memberikan perintah supaya dia cepat membina, dia cepat memberikan tindakan yang lebih baik lagi supaya anak tersebut bisa merubah perlakuannya itu sendiri, sehingga kedepannya lebih baik lagi atau lebih bagus. Terima kasih. Nah sekarang Pak Darman dulu, bagaimana pengalaman Bapak menangani siswa yang Pak Barudin tadi, seperti yang Pak Barudin sampaikan tadi, terutama siswa-siswa yang mau maka, mau ngare dan lain sebagainya itu. Bagaimana Pak? Selama Bapak menjadi guru selama 22 tahun ini. Ya, terima kasih. Banyak problem atau masalah-masalah yang kita temui di dalam siswa mengikuti pembelajaran. Jadi solusi atau mungkin jawabannya adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran itu dengan menggunakan berbagai model atau metode pembelajaran sehingga anak-anak ini bisa anak-anak yang satu karakter yang memang mempengaruhi itu prestasi belajarnya sehingga rendah itu ya karena dari 3 itu taat, tertib dan teratur. Ya. Jadi dengan adanya berbagai model pembelajaran yang diterapkan oleh beberapa guru, di mana guru-guru yang ada di sekolah itu kan terbagi dari beberapa mata pelajaran seperti di agama. Kemudian juga memang perlu pendekatan secara kultur karena ada beberapa tempat itu memang penting sekali untuk ada pendekatan secara kultur yang akan merubah dari mindsetnya anak-anak khususnya di sekolah sekarang. Tadi terkait dengan secara teknis di lapangan menangani siswa-siswa yang bandel atau mau maka itu ya Pak Barudin dan Pak Darman. Misalnya begini, ya, dalam contoh kasus misalnya ada siswa kita, katakanlah pelajaran matematika, mereka itu tidak mau mengerjakan tugasnya ketika guru memberikan. Bagaimana caranya Bapak menangani itu, Pak Barudin dulu? Apa yang biasa Bapak lakukan kalau ada siswa seperti itu? Jadi kalau ada salah satu mata pelajaran yang kita berikan terhadap siswa itu, kemudian ada siswa yang
yang bandel, yang tidak mau mengerjakan tugas, ya tentu kita akan panggil. Kita akan tanya bagaimana, apa apa persoalannya sehingga anak tersebut tidak mengerjakan uh, pelajarannya, seperti misalnya pelajaran matematika. Nah, tentu anak itu jelas ada kesalahannya. Nah, kesalahan itulah yang perlu kita bimbing, kita perlu bina supaya jangan mengulangi kembali, supaya berikutnya ya mau mengerjakan tugasnya dan yang lain-lainnya. Saya kira itu. Kalau Pak Darman sendiri dari pengalaman Bapak mengajar atau menjadi guru selama 20 tahun, bagaimana caranya Bapak melakukan pendekatan atau menyelesaikan masalah-masalah itu jika ada siswa yang begitu? Jadi anak-anak yang punya masalah yang kita maksud itu biasanya itu anak-anak itu ada barangkali guru caranya menyampaikan materinya atau caranya dia mengajar barangkali ya, sehingga anak-anak itu biasa dia malas untuk mengikuti mata Iya, pelajaran. maksud saya bagi cara Iya. menyelesaikannya itu Iya. seperti apa? Cara mengatasinya. Cara mengatasinya. Kalau ada yang kita dapatkan begitu kan, anak-anak itu Iya. mungkin takut mau Iya. bilang Pak Guru tidak baik dia mengajar. Kalau menurut Bapak bagaimana? Kalau Dulu pengalamannya Bapak ini dulu, kita bicara dulu. ya tentu ya kita panggil anak-anak itu, kemudian kita memberikan nasihat-nasihat, pemahaman-pemahaman seperti apa yang seharusnya dia lakukan, itu dia bisa mengikuti mata pelajaran. Nah, kalau ini masalah yang tidak mau belajar, bagaimana dengan pengalamannya Bapak berdua dulu? Itu kan biasa banyak sekali anak yang nakal, dijahili temannya. Katakanlah misalnya temannya lagi belajar, dia ganggu. Bahkan misalnya kasih menangis, sampai menangis diganggu. Kalau anak yang seperti itu bagaimana Pak? Kalau dulu pengalamannya Bapak ini? Jadi kalau saya Pak, misalnya dalam satu kelas itu sudah situasinya sementara belajar. Iya. Kemudian ada 1-2 orang anak yang sengaja mengacaukan situasi proses belajar mengajar itu. Iya. Ya tentu saya akan panggil, kemudian saya berikan nasihat sampai hukuman. Sampai Jadi, hukuman. sampai Model hukuman. hukumannya yang biasa Bapak berikan itu bagaimana? Model hukumannya itu tentu kita menyesuaikan. Kalau tingkat SD itu bukan berarti kita akan langsung pukul, tidak. Iya. Tetapi memberikan hukuman itu sesuai dengan kesalahannya, Iya. sesuai dengan tingkat kedewasaannya. Tentu kita panggil berdua, misalnya 2 orang yang melanggar. Tentu kita suruh berdiri di depan kelas, kemudian mengangkat kakinya sambil mengangkat tangannya, memegang telinganya. Yang jelas intinya Ini adalah salah dihukum. satu hukuman. Iya, yang jelas intinya Ya, dihukum. ya, Bagaimana supaya dengan Pak Dharma? Karena ini kita beralih dulu Pak Barudin ke Pak Dharma, karena ini dia sudah mulai besar, sudah siswa SMP Iya. dia. Ya, jadi Sudah, saya ya. berhubung pada masa yang saya sudah lalui kemarin itu, dengan adanya kurikulum, karena saya sudah di kurikulum 2013 itu yang saya pergunakan itu, sehingga cara atau apa namanya yang pendekatan-pendekatan yang saya lakukan bila mana ada anak-anak yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti dia sering terlambat, kemudian tidak mengikuti mata pelajaran. Yang lebih kepada menjahili temannya, mengganggu. Iya ya.
yang anak-anak yang sering membuat tidak nyaman di dalam kelas terhadap teman-temannya itu ya ada cara-cara khusus yang biasa saya gunakan, yaitu biasa saya panggil, kemudian setelah saya jelaskan apa kesalahan-kesalahannya itu biasa saya memberikan hukuman sifatnya pembinaan. Tidak ada sentuhan fisik. Tidak ada Tidak ada sentuhan ya. fisik. Ya. Tapi yang jelas diberi hukuman. Diberikan hukuman ya. seperti kalau di karakternya di pendidikan jasmani itu ya kita memberikan hukuman Disuruh berlari. ya bagaimana supaya fisiknya dia bisa terbentuk, itu ya hukuman seperti itu yang kita lakukan. Ya, jadi Bapak berdua, Pak Barudin, Pak Darman, kalau di sekarang ini dengan gencar-gencarnya ini Mas Menteri kita dengan episode Merdeka Belajarnya, dengan sendirinya kita mengenal yang namanya 5 posisi kontrol guru, dan salah satunya itu adalah guru itu ternyata sering menjadi penghukum. Nah, pernahkah Bapak-Bapak dulu ketika ada siswanya Bapak-Bapak ini memberikan misalnya begini, patuhi aturan saya atau awas? Pernahkah misalnya Bapak-Bapak mengatakan itu? Pengalaman. Sering misalnya langsung, kamu selalu saja salah. Kalau dulu kayaknya Pak. Jadi kalau saya Pak begini, kalau kita sudah sementara melaksanakan proses belajar mengajar, kemudian anak-anak itu ada salah satu yang mengganggu atau tidak mau mengikuti pelajaran itu, langsung kita panggil, langsung kita berikan merupakan hukuman. Tapi bukan berarti kita berikan hukuman itu seperti misalnya menghukum di luar dari kewajaran. Tapi harus masih kita wajar lah. Ya, tetapi kita memberikan hukuman itu sesuai kesalahannya anak itu sendiri, supaya teman-temannya yang lain bisa melihat bahwa kalau kita berbuat seperti sia itu, tentu kita akan dipanggil di depan, kemudian kita akan dihukum seperti itu. Berarti intinya supaya memberikan efek jerah, yang lain tidak melakukan itu. Nah, jadi yang jelas memang itu memang tetap kita katakan sebagai guru itu masih sering bertindak sebagai penghukum. Kemudian ada juga guru memang yang sering dibilang dia itu guru membuat siswanya merasa bersalah. Misalnya kita kasih tahu begini, berapa kali saya sudah kasih tahu kamu. Nah, kalau kita sudah kasih tahu begitu kan dia merasa, oh ternyata yang saya lakukan tadi salah. Tentu dulu kita sering melakukan itu. Sebenarnya saya pribadi juga di awal-awal saya menjadi guru sering saya melakukan itu. Nah, ternyata katanya memang sekarang itu ya kalau sebisa mungkin jangan kita pilih yang posisi-posisi itu. Tapi memang ini jujur saja susah dihindari karena kita ini kan guru manusia juga. Ada batas sabar itu ada batas-batasnya. Istilahnya itu kalau orang tua lagi bilang kenapa buketo toh. Nah, kalau kamu terus salah bikin masalah terus, pasti kadang juga muncul begitunya. Bagaimana juga Pak Darman? Pengalamannya Pak Darman? Ya, jadi anak-anak yang ya tentu di dalam kelas itu jangankan bilang 20 orang lebih, 5 orang saja itu beda-beda karakternya. Jadi bagaimana untuk kita bisa anak-anak yang sering berbuat pula di dalam kelas itu sehingga guru tidak nyaman itu, ya tentu banyak yang bisa kita lakukan, seperti kita panggil, yang kita nasihati, kemudian kita memberikan hukuman-hukuman yang sifatnya bisa merubah perilakunya. Jadi dengan tindakan seperti itu ya tentu ada efek jerah yang melakukan itu, kemudian ada pembelajaran terhadap teman-teman yang lain, ya seperti itu.
Ya, artinya bapak-bapak juga dulu ini dengan pengalamannya mengajar siswa, mengajar murid-murid di kelas, Pak Barudin yang punya pengalaman 39 tahun, Pak Dharma yang punya pengalaman 22 tahun, tentu sudah pernah melakukan atau sudah pernah mempraktikkan dari 5 posisi kontrol guru itu. Di antaranya mungkin sudah pernah Bapak juga memposisikan diri sebagai temannya, kita dekati sebagai manusia, kita bujuk. Dan pasti itu Pak sudah pernah dilakukan, saya yakin. Misalnya, nah ingat ingat Bapak, Bapak nah jangan kamu ini, jangan kamu ini. Pasti begitu Pak ya? Pasti sudah pernah. Kemudian mungkin juga kita sudah pernah mengingatkan mereka menjadi pemantau, misalnya dengan mengingatkan kalau kau lakukan begini, begini yang kamu dapat. Itu namanya kita menjadi pemantau. Kemudian terkadang memang juga kita menjadi manajer. Kita ingatkan dia resiko-resiko dan apa namanya jika dia melakukan ini maka ada nilai-nilai yang akan muncul, nilai-nilai kebajikan misalnya supaya dia bertanggung jawab, supaya dia jujur, seperti itu ya Pak Darman. Saya kira kita semua mungkin punya pengalaman menarik seperti yang Bapak berdua mengutarakan tadi, bahwa intinya kita ini kan menemani anak-anak ya. Mungkin sebelum saya tutup, sebenarnya ini masih menarik ini pembicaraannya kita, tapi karena mungkin ini sudah agak larut karena kita lagi bincang-bincang malam ini. Mungkin dari Pak Barudin dengan pengalaman 39 tahun, ada yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan guru yang sampai saat ini masih produktif, yang masih sedikit saja tentang pesan untuk guru-guru kita. Ya, terima kasih. Saya menyampaikan kepada teman-teman guru yang masih aktif, kemudian masih melaksanakan tugas ke depannya, kinerja kalian mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi daripada yang sekarang. Saya kira itu saja. Kemudian harus kita selalu mempelajari, Mau belajar, belajar tentang kurikulum merdeka yang telah dicanangkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya kira itu. Pak Dharma, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Pak Dharma ini kan masih aktif, tapi bisa memberikan pesan juga untuk menyemangati ataupun bagaimana untuk teman-teman guru. Jadi apa namanya ya, jadi di dunia pendidikan sekarang ini apa namanya memang besar pergeseran terutama yang masalah tata nilai. Olehnya itu seorang guru itu ke depan itu harus lebih banyak menitik beratkan fungsinya sebagai seorang, selain dari pendidik juga dia apa namanya dia berfungsi sebagai orang tua di sekolah. Intinya bahwa anak-anak itu adalah kita anggap sebagai anak-anak kita sendiri. Iya. Seperti itu mungkin Pak Dharma ya. Ada yang lain Pak? Kemudian harapan kita ke depan ini seorang pendidik atau guru-guru sekarang ini harus lebih apa namanya tekun, mencintai profesinya. Ya, mencintai profesinya, bagus sekali Pak Dharma. Karena hanya dengan guru ini ke depan ini kita akan punya generasi-generasi yang akan lebih baik dari sekarang ini. Ya, saya kira pemirsa bincang-bincang malam kita atau baka-baka malam kita harus sudah hidup sampai sini. Kita akan bertemu di lain kesempatan tentu dengan tema-tema menarik seputar dunia pendidikan dan lebih khusus seputar bagaimana menghadapi siswa di dalam kelas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like and subscribe. Ciao, ciao.